Desa kecil itu terletak di batas hutan lebat, tempat kabut turun lebih cepat daripada cahaya pagi. Rumah-rumah kayu berdiri rapat seakan saling menguatkan diri dari rasa takut yang tak terucap. Sudah berbulan-bulan, desa itu dikenal sebagai tanah yang tak lagi ramah bagi kehidupan, seolah ada sesuatu yang menghisap harapan dari tanah dan jiwa penghuninya. Penyakit aneh mulai menyebar tanpa sebab yang jelas. Tubuh warga melemah, mata mereka cekung, dan nafas tersengal seperti menahan beban yang tak terlihat. Tabib desa angkat tangan, ramuan tak lagi mempan, doa-doa lama hanya bergema kosong di malam hari. Kematian datang perlahan, tanpa jeritan, namun meninggalkan ketakutan yang dalam. Sawah-sawah menguning sebelum waktunya, padi roboh seakan tersambar angin yang tak pernah datang. Sungai yang biasanya jernih berubah keruh, berbau anyir, dan ikan-ikan mati mengambang di permukaan. Alam seolah ikut berbicara, memberi tanda bahwa keseimbangan telah dirusak oleh kekuatan yang tak kasat mata. Di balik bisik-bisik malam, nama seorang dukun santet mulai disebut dengan suara bergetar. Tak ada yang berani menyebutnya terang-terangan, karena dipercaya setiap nama yang terucap akan mengundang petaka. Konon, ia bersemayam di sisi hutan, hidup bersama makhluk-makhluk yang tak terikat hukum manusia. Ketakutan menjelma menjadi kepatuhan. Warga mulai memberikan sesajen di persimpangan jalan dan tepi sungai, berharap terhindar dari murka yang tak mereka pahami. Sebagian bahkan rela menyerahkan harta dan kehormatan demi keselamatan semu, karena rasa takut telah mengalahkan akal sehat. Malam-malam di desa itu menjadi panjang dan mencekam. Teriakan tertahan, tangis anak-anak, serta bayangan hitam yang melintas di dinding rumah menjadi pemandangan biasa. Tak ada lagi tawa, hanya doa yang dipanjatkan dengan suara gemetar, seakan Tuhan pun terasa jauh dari tanah terkutuk itu. Para tetua desa berkumpul dalam diam, menyadari bahwa musibah ini bukan sekadar cobaan alam. Mereka merasakan adanya kekuatan gelap yang sengaja dilepaskan untuk menguasai dan menundukkan. Namun, tak satu pun dari mereka memiliki keberanian untuk melawan, karena melawan berarti menantang kematian itu sendiri. Di tengah keputusasaan itu, tanpa ada yang menyadari, jalan setapak menuju desa mulai dilalui oleh langkah asing. Seorang pengembara dengan pakaian sederhana dan tongkat kayu berjalan pelan, menatap desa itu dengan mata penuh iba. Angin malam berdesir lirih, seolah menyambut datangnya perubahan yang belum dipahami oleh siapapun. Langkah pengembara itu belum benar-benar dikenal warga, namun kehadirannya seakan beriringan dengan semakin kencangnya bisikan gelap di desa. Pada malam yang sama, di kedalaman hutan, sebuah gubuk tua diterangi cahaya obor redup. Asap kemenyan hitam mengepul, membentuk wajah-wajah samar yang berputar di udara. Di dalam gubuk itu duduk seorang lelaki bertubuh kurus dengan mata tajam seperti besi diasah. Rambutnya panjang tak terurus, kulitnya legam seolah menyerap gelapnya malam. Dialah dukun santet yang namanya hanya berani disebut dalam hati, penguasa rasa takut yang menjerat desa dengan ilmu hitamnya. Tangannya bergerak perlahan di atas sesajen yang dipenuhi darah ayam dan tulang belulang kecil. Mantra-mantra kuno dilafalkan dengan suara parau, bukan memohon, melainkan memerintah. Jin-jin yang terikat padanya bergerak gelisah, menunggu perintah baru untuk ditebarkan ke desa. Dukun itu tersenyum tipis, merasakan ada getaran asing yang memasuki wilayah kekuasaannya. Bukan rasa takut, bukan pula kepatuhan, melainkan ketenangan yang mengusik. Ia tahu, seseorang telah datang, membawa cahaya yang tak ia kehendaki. Ingatan lama menyeruak di benaknya. Dahulu, ia pernah mempelajari ilmu untuk mencari kesempurnaan batin, namun kekecewaan dan penolakan mengubah jalannya. Ilmu yang seharusnya menjadi penerang justru ia belokkan menjadi senjata untuk menguasai dan membalas dunia yang menurutnya telah mengkhianati. Dengan amarah yang tertahan, ia memerintahkan santet penjaga malam dilepaskan. Bukan untuk membunuh, melainkan menguji, siapapun pendatang itu harus gentar atau binasa. Angin hutan berdesir kencang, membawa makhluk-makhluk tak kasat mata menyusup menuju desa. Di sisi lain, warga terbangun dari tidur mereka dengan dada sesak. Beberapa merasakan mimpi buruk yang sama, bayangan hitam merangkak di dada, menekan napas, mematikan keberanian. Ketakutan kembali mencengkeram, lebih kuat dari sebelumnya. Namun di sudut desa, sang pengembara duduk bersila di beranda rumah kosong, memejamkan mata dalam keheningan. Ia merasakan gelombang kegelapan itu datang, tetapi wajahnya tetap tenang.
Dalam diamnya, ia berdoa, dan malam pun menjadi saksi bahwa pertemuan antara cahaya dan gelap tak lagi bisa dihindari. Pagi datang dengan cahaya pucat, seolah matahari pun ragu menembus desa yang masih diselimuti sisa ketakutan malam. Warga keluar dari rumah dengan langkah hati-hati, membicarakan mimpi buruk yang sama tanpa berani menyimpulkan apapun. Di antara mereka, tampak seorang pengembara berwajah teduh berdiri di dekat balai desa, tongkat kayu bertumpu ringan di tangannya. Tak ada yang tahu dari mana ia berasal. Pakaiannya sederhana, warnanya kusam oleh debu perjalanan, namun sorot matanya jernih dan dalam. Ia menyapa warga dengan senyum tipis, menundukkan kepala sebagai tanda hormat, seolah ia datang bukan sebagai orang asing, melainkan bagian dari perjalanan lama yang terlupa. Beberapa warga memandangnya dengan curiga, sebagian lain dengan harap yang tersembunyi. Di desa itu, orang asing seringkali membawa petaka, dan tak sedikit yang percaya bahwa dukun santet bisa menyamar dalam rupa manusia biasa. Namun entah mengapa, keberadaan pengembara ini justru menghadirkan rasa tenang yang tak bisa dijelaskan. Ia duduk bersama para tetua desa di bawah pohon tua, mendengarkan tanpa menyela. Kisah tentang penyakit aneh, sawah yang rusak, dan teror malam diceritakan dengan suara tertahan. Sang pengembara hanya mengangguk pelan, matanya terpejam sesaat, seakan merasakan luka yang tak tampak itu merembes ke dalam dadanya. Ketika diminta pendapat, ia tidak menawarkan jimat atau mantra. Ia hanya berkata bahwa ketakutan adalah pintu paling mudah bagi kegelapan untuk masuk. Kata-katanya sederhana, namun menusuk, membuat sebagian warga tertunduk karena merasa tersinggung sekaligus tersadar. Menjelang sore, ia terlihat membantu warga tanpa diminta, menimba air, menenangkan anak-anak, dan menghibur mereka dengan tembang lirih yang belum pernah didengar sebelumnya. Nada itu lembut, namun mengandung kekuatan yang membuat hati terasa lebih lapang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tawa kecil terdengar di desa itu. Di balik ketenangan yang mulai tumbuh, hutan di kejauhan terasa gelisah. Burung-burung terbang rendah, dan angin membawa bisikan yang tak biasa. Sang pengembara menghentikan tembangnya, menatap ke arah pepohonan lebat dengan wajah tetap tenang, seolah ia tahu bahwa kegelapan sedang mengamati setiap langkahnya. Malam kembali turun, namun tidak sepenuhnya sama seperti malam-malam sebelumnya. Di dalam sunyi, sang pengembara bersujud, menyebut nama Tuhan dengan khusyuk. Desa itu belum sepenuhnya selamat, tetapi untuk pertama kalinya, harapan mulai berani bernapas, dan dari kejauhan, dukun santet menyadari bahwa lawan yang ia tunggu akhirnya benar-benar telah tiba. Keesokan harinya, desa itu terasa berbeda meski bayang-bayang gelap belum sepenuhnya pergi. Warga mulai keluar rumah lebih pagi, bukan karena rasa aman, melainkan karena penasaran terhadap pengembara bertongkat yang sejak kemarin menjadi bahan pembicaraan. Ia terlihat duduk di sudut balai desa, memainkan wayang sederhana dari kulit tipis, tanpa panggung dan tanpa tabuhan gamelan. Anak-anak mendekat lebih dulu, disusul para ibu yang membawa kecemasan di wajah mereka. Sang pengembara mulai bercerita tentang manusia yang tersesat oleh rasa takut, tentang hati yang gelap karena putus harap, dan tentang cahaya yang selalu ada bagi mereka yang mau mencarinya. Suaranya tenang, tidak menggurui, seolah hanya mengingatkan sesuatu yang pernah mereka ketahui. Sebagian warga mendengarkan dengan mata berbinar, merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Namun sebagian lain masih menahan jarak, takut jika kedekatan dengan pengembara itu justru mengundang murka dukun santet. Ketakutan telah lama berakar, membuat keberanian tumbuh dengan ragu. Menjelang siang, sang pengembara melantunkan tembang lirih yang mengalun pelan. Kata-katanya sederhana, namun menyentuh relung hati. Beberapa warga yang sakit duduk mendengarkan, merasakan dada mereka lebih lapang, meski rasa sakit belum sepenuhnya pergi. Ia tidak menjanjikan kesembuhan, tidak pula menawarkan perlindungan instan. Ia hanya berkata bahwa doa yang lahir dari hati yang berani lebih kuat daripada jimat apapun. Kalimat itu membuat beberapa tetua desa tertunduk, menyadari bahwa selama ini mereka lebih memilih tunduk pada ketakutan daripada berserah pada Tuhan. Di sisi lain desa, seorang warga yang masih setia pada kekuatan gelap diam-diam mengamati. Ia lalu menyelinap menuju hutan, membawa kabar tentang perubahan yang mulai tumbuh di desa. Kabar itu sampai ke telinga sang dukun santet, membakar amarahnya perlahan. Malam kembali turun, membawa hawa dingin yang menusuk. Bayangan hitam masih merayap di dinding rumah,
namun tidak lagi sekuat sebelumnya. Beberapa warga memilih berkumpul dan berdoa bersama, sesuatu yang sudah lama tak mereka lakukan karena takut menjadi sasaran santet. Sang pengembara berjalan di antara mereka dengan langkah tenang, tongkat kayunya mengetuk tanah perlahan. Ia tidak mengusir bayangan itu, tidak pula menantangnya. Ia hanya menguatkan hati manusia, karena ia tahu, ketika rasa takut runtuh, kegelapan pun akan kehilangan tempatnya. Malam berikutnya turun dengan kesunyian yang terasa lebih berat dari biasanya. Langit tertutup awan gelap, bulan hanya tampak sebagai bayangan pucat di balik kabut. Warga yang mulai berani berkumpul kini kembali merasakan getaran aneh, seolah sesuatu sedang menyiapkan diri untuk menyerang dari balik kegelapan. Di tengah hutan, dukun santet berdiri di hadapan lingkaran tanah hitam yang dipenuhi rajah dan benda-benda terlarang. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras menahan amarah. Ia sadar bahwa dakwah lembut sang pengembara telah menggoyahkan rasa takut warga, dan itu berarti kekuasaannya terancam lebih dari sebelumnya. Mantra dilantunkan dengan nada kasar, memanggil kekuatan yang jarang ia lepaskan. Asap pekat membumbung tinggi, membentuk sosok-sosok samar yang mengerikan. Santet tingkat tinggi dilepaskan malam itu, bukan sekadar untuk meneror desa, melainkan diarahkan langsung pada sang pengembara yang dianggap sebagai sumber segala gangguan. Angin mendadak berputar kencang saat makhluk-makhluk gelap melesat menuju desa. Pohon-pohon berderak, daun-daun berjatuhan, dan suara tangisan samar terdengar di sela desir angin. Beberapa warga terbangun dengan dada sesak, merasakan tekanan berat yang tak terlihat. Di sebuah rumah sederhana, sang pengembara terjaga sebelum gangguan itu tiba. Ia duduk bersila, tongkatnya terletak di samping, wajahnya tetap tenang. Ia merasakan gelombang kebencian mendekat, namun alih-alih melawan, ia justru memperdalam doanya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa. Ketika santet itu mencapai dirinya, tak terjadi ledakan atau jeritan, hanya keheningan yang semakin dalam. Kekuatan gelap itu seolah membentur dinding tak kasat mata, bergetar hebat, lalu berbalik arah dengan jerit lirih yang tak terdengar oleh telinga manusia. Di hutan, dukun santet terhuyung mundur. Darah tipis mengalir dari sudut bibirnya, matanya membelalak tak percaya. Untuk pertama kalinya, ilmunya tidak hanya gagal, tetapi juga berbalik melukai dirinya sendiri. Ia merasakan sesuatu yang lama tak ia rasakan, takut. Di desa, malam perlahan mereda. Warga yang terbangun mendapati beban di dada mereka menghilang. Mereka tak tahu apa yang terjadi, namun di kejauhan, sang pengembara memandang langit dengan napas panjang. Ia tahu, tantangan dari kegelapan telah dilayangkan, dan ini hanyalah awal dari pertemuan yang tak bisa lagi dihindari. Kegagalan santet malam itu membuat udara desa terasa tegang sepanjang hari. Warga merasakan ketenangan yang ganjil, seolah badai telah berlalu namun meninggalkan firasat bahwa sesuatu yang lebih besar akan segera datang. Sang pengembara tetap menjalani hari seperti biasa, membantu warga dan berbincang ringan, namun sorot matanya menunjukkan kewaspadaan yang dalam. Menjelang malam, langit kembali menggelap lebih cepat dari biasanya. Angin berhenti berembus, jangkrik tak lagi bersuara, dan desa tenggelam dalam sunyi yang menyesakkan. Para tetua merasakan pertanda buruk dan meminta warga menutup pintu rumah, namun tak satu pun mampu benar-benar memejamkan mata. Di tengah keheningan itu, sang pengembara melangkah keluar menuju lapangan kecil di tepi desa. Tongkat kayunya menapak tanah dengan mantap, seolah setiap langkah telah ia niatkan sejak lama. Ia tahu, malam ini bukan lagi serangan sembunyi-sembunyi, melainkan panggilan terbuka dari kegelapan. Dari arah hutan, bayangan hitam muncul perlahan, diiringi hawa dingin yang menusuk tulang. Dukun santet melangkah keluar dari balik pepohonan, wajahnya pucat namun matanya menyala oleh amarah dan kesombongan. Jin-jin pengikutnya berkerumun di sekeliling, tak kasat mata, namun kehadirannya terasa seperti beban di udara. Tanpa kata-kata pembuka, dukun santet menghentakkan kakinya ke tanah, memanggil kekuatan gelap yang tersisa. Tanah bergetar, angin berputar liar, dan bayangan-bayangan menyerupai tangan merayap di permukaan bumi. Inilah puncak ilmunya, pertaruhan terakhir untuk mempertahankan kekuasaan. Sang pengembara tidak membalas dengan teriakan atau mantra. Ia justru bersujud di tanah yang sama, merendahkan diri sepenuhnya. Dari bibirnya mengalir doa yang lirih namun mantap, menyatu dengan napas dan detak jantungnya. Di tengah kekacauan, ketenangannya menjadi kontras yang mengguncang.
Benturan tak terlihat terjadi di antara dua kekuatan itu. Gelombang panas dan dingin saling beradu, membuat udara bergetar hebat. Jin-jin menjerit tanpa suara, sebagian mulai tercerai, tak sanggup mendekati cahaya keyakinan yang terpancar dari doa sang pengembara. Dari kejauhan, warga menyaksikan dengan napas tertahan. Mereka tak melihat adu fisik, namun merasakan pertempuran yang jauh lebih besar dari sekadar kesaktian. Malam itu menjadi saksi bahwa adu ilmu sejati bukan soal siapa yang paling ganas, melainkan siapa yang paling teguh berserah, dan dukun santet mulai menyadari bahwa kekuatannya sedang runtuh dari dalam. Malam itu tidak berakhir dengan kemenangan yang jelas, namun meninggalkan luka yang dalam di hati sang dukun santet. Ia mundur perlahan ke arah hutan, bukan karena dipaksa, melainkan karena keyakinannya sendiri mulai retak. Sementara itu, sang pengembara bangkit dari sujudnya, memandang punggung yang menjauh dengan tatapan penuh iba, seolah melihat bayangan masa lalu yang tersesat. Di dalam gubuknya, dukun santet terduduk lemas. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar, dan untuk pertama kalinya ia merasakan sepi yang menakutkan. Jin-jin yang biasanya patuh kini menjauh, tak lagi menjawab panggilan dengan sigap. Kesunyian itu memaksa pikirannya kembali pada masa yang telah lama ia kubur. Dulu, ia bukanlah sosok yang hidup dalam kegelapan. Ia pernah mencari ilmu untuk mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, berguru dengan niat tulus dan harapan menjadi manusia yang lebih baik. Namun rasa iri, penolakan, dan luka harga diri perlahan menggerogoti hatinya ketika jalan yang ia tempuh tak memberinya pengakuan. Kekecewaan itulah yang menjadi pintu masuk bagi bisikan gelap. Sedikit demi sedikit, ia memilih jalan pintas, mengganti kesabaran dengan kekuasaan, dan kerendahan hati dengan rasa ingin ditakuti. Ilmu hitam memberinya apa yang tak ia dapatkan dari cahaya, kuasa instan dan kepatuhan semu. Sementara itu, sang pengembara duduk sendirian di tepi lapangan desa. Ia merasakan gelombang kegelisahan yang berasal dari hutan, bukan sebagai ancaman, melainkan jeritan batin seseorang yang tersesat. Dalam diam, ia tahu bahwa pertarungan sejati belum selesai, karena akar kegelapan belum sepenuhnya dicabut. Keesokan harinya, warga mendapati dukun santet tidak lagi menebar teror seperti sebelumnya. Penyakit belum sepenuhnya hilang, namun tekanannya berkurang. Sebagian warga mulai percaya bahwa sesuatu telah berubah, meski mereka belum berani berharap terlalu jauh. Di balik pepohonan, sang dukun mengamati desa dari kejauhan. Amarahnya telah memudar, digantikan kebingungan dan penyesalan yang menyesakkan. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan jalan yang telah ia pilih dan harga yang harus ia bayar untuk kekuasaan yang kini mulai runtuh. Di saat itulah ia menyadari, lawan yang ia hadapi bukan sekadar orang sakti. Sang pengembara adalah cermin yang memantulkan luka dan kesalahannya sendiri. Dan di hadapan cermin itu, ia dihadapkan pada pilihan yang paling menakutkan, terus tenggelam dalam gelap, atau menghadapi cahaya yang bisa menghancurkan sekaligus menyelamatkannya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan sunyi yang aneh, seolah desa dan hutan sama-sama menahan napas. Teror tidak lagi datang dengan garang, namun bayangannya masih terasa di setiap sudut. Warga mulai berani bekerja di sawah, meski sesekali menoleh ke arah hutan dengan cemas, takut kegelapan kembali menagih kuasanya. Sang pengembara merasakan perubahan itu dengan jelas. Dalam doanya, ia menangkap kegelisahan yang bukan lagi berupa amarah, melainkan kebimbangan yang mendalam. Ia tahu, dukun santet kini sedang berperang dengan dirinya sendiri, dan pertarungan itu jauh lebih berat daripada adu ilmu di malam gelap. Di gubuk tua, sang dukun duduk berjam-jam tanpa mantra dan tanpa sesajen. Tangannya gemetar ketika ia mencoba memanggil jin-jin yang dulu setia, namun hanya kesunyian yang menjawab. Ikatan yang selama ini ia banggakan ternyata rapuh ketika hatinya dipenuhi ragu dan penyesalan. Kenangan masa lalu kembali menghantam tanpa ampun. Wajah guru-gurunya, doa-doa yang dulu ia hafal, serta niat awal yang pernah begitu bersih, semuanya hadir bersamaan. Setiap ingatan itu terasa seperti cahaya kecil yang menyilaukan, menyakitkan, namun juga menghangatkan. Di sisi desa, sang pengembara tidak mendekati hutan atau memanggil musuhnya. Ia justru menguatkan warga, mengajak mereka berdoa dan saling menjaga. Baginya, menyelamatkan banyak hati jauh lebih penting daripada memenangkan satu pertarungan. Malam kembali turun, namun kali ini tanpa gejolak.
Di tengah kesunyian, sang dukun keluar dari gubuknya, berjalan terlatih menuju batas desa. Setiap langkah terasa berat, seakan ia harus menanggalkan lapisan demi lapisan kegelapan yang telah lama melekat. Saat ia berhenti di tepi lapangan, tubuhnya bergetar hebat. Jin-jin yang tersisa menjerit dan tercerai, tak sanggup bertahan ketika hatinya tak lagi sepenuhnya gelap. Ia tersungkur, bukan karena serangan, melainkan karena kehilangan pegangan pada kebencian yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Dari kejauhan, sang pengembara memandang dengan mata terpejam, merasakan pertarungan batin itu mencapai puncaknya. Ia tahu, keputusan akhir kini bukan berada di tangannya, melainkan di hati sang dukun sendiri. Dan malam itu, kegelapan mulai runtuh bukan oleh cahaya yang menyerang, tetapi oleh cahaya yang diterima. Pagi datang dengan udara yang terasa lebih ringan, seolah beban yang lama menggantung di atas desa mulai terangkat. Kabut masih turun dari hutan, namun tak lagi membawa hawa menyesakkan. Warga bangun dengan perasaan asing di dada mereka, bukan takut, melainkan harap yang masih rapuh namun nyata. Sang dukun terbaring lemah di tepi lapangan, tubuhnya kotor oleh tanah dan keringat dingin. Wajahnya pucat, matanya terbuka menatap langit tanpa daya. Ilmu yang selama ini menjadi sandaran telah runtuh, meninggalkan dirinya telanjang di hadapan kesalahan yang tak bisa lagi ia sangkal. Sang pengembara mendekat dengan langkah pelan. Ia tidak membawa kemarahan, tidak pula rasa menang. Ia berlutut di samping sosok yang dulu ditakuti seluruh desa itu, memandangnya dengan tatapan penuh belas kasih, seolah melihat seorang saudara yang lama tersesat. Dengan suara lirih, sang pengembara mengingatkan bahwa tak ada kegelapan yang terlalu pekat bagi cahaya, selama hati masih mau membuka diri. Ia tidak menuntut pengakuan, tidak pula menghakimi. Kata-katanya sederhana, namun menusuk lebih dalam daripada mantra manapun. Air mata mengalir dari sudut mata sang dukun. Untuk pertama kalinya, ia menangis tanpa rasa marah atau dendam. Beban yang ia pikul selama bertahun-tahun runtuh bersama Ishak yang tertahan, membawa serta penyesalan yang pahit namun membebaskan. Di sekitar mereka, udara bergetar lembut. Ikatan-ikatan ilmu hitam yang tersisa terurai dengan sendirinya, lenyap tanpa perlawanan. Tak ada ledakan, tak ada jerit jin, hanya keheningan yang damai, seakan alam pun ikut menghela napas panjang. Warga yang menyaksikan dari kejauhan tidak bersorak atau bersukacita berlebihan. Mereka justru terdiam, menyadari bahwa kemenangan ini bukan tentang jatuhnya seorang musuh, melainkan tentang bangkitnya kemanusiaan. Ketakutan yang lama mencengkeram hati mereka mulai kehilangan kuasanya. Saat matahari meninggi, sang dukun tak lagi ditemukan di lapangan itu. Entah ia pergi untuk menebus kesalahannya, atau lenyap bersama masa lalunya, tak seorang pun tahu pasti. Yang jelas, desa itu telah terbebas, not karena kekerasan, melainkan karena cahaya yang menang tanpa memaksa. Hari-hari setelah peristiwa itu berlalu dengan tenang, seperti tanah yang baru saja diguyur hujan setelah kemarau panjang. Warga mulai menjalani rutinitas tanpa rasa was-was yang dulu selalu membayangi. Pagi kembali disambut dengan sapaan, dan senja tak lagi ditunggu dengan ketakutan. Sawah yang sempat menguning sebelum waktunya perlahan menghijau kembali. Aliran sungai menjadi jernih, ikan-ikan kecil tampak berenang di sela batu. Alam seakan merespons perubahan hati manusia, memulihkan dirinya seiring pulihnya keberanian dan harapan yang lama terkubur. Anak-anak kembali bermain di halaman rumah, tawa mereka menggema tanpa tertahan. Para orang tua berkumpul tanpa bisik-bisik penuh curiga. Doa-doa kembali dipanjatkan bukan karena takut, melainkan karena syukur yang tulus. Sang pengembara masih tinggal beberapa waktu di desa itu. Ia tidak mengajarkan kesaktian, tidak pula meninggalkan jimat atau tanda apapun. Ia hanya mengingatkan bahwa iman harus dirawat, dan ketakutan tak boleh dibiarkan berakar kembali. Pesannya sederhana, namun tertanam dalam di hati warga. Tak ada yang tahu pasti kemana perginya sang dukun. Santet. Sebagian percaya ia memilih jalan sunyi untuk menebus dosa, sebagian lain meyakini ia telah mati secara batin dan meninggalkan masa lalunya. Nama dan ketakutannya perlahan menghilang, seperti kabut yang memudar oleh matahari. Suatu pagi, tanpa pengumuman dan tanpa perpisahan besar, sang pengembara bersiap melanjutkan perjalanan. Tongkat kayunya kembali bertumpu di tanah, langkahnya ringan namun mantap. Warga hanya bisa menatap dengan haru, menyadari bahwa cahaya sering datang sebagai tamu, bukan penghuni tetap.
Sebelum pergi, ia menoleh sejenak dan berpesan bahwa kegelapan akan selalu ada, namun tak pernah lebih kuat dari hati yang berani dan berserah. Ia mengingatkan bahwa cahaya sejati bukan untuk ditunggu, melainkan untuk dihidupkan dalam setiap perbuatan. Ketika sosok itu menghilang di balik tikungan jalan, desa itu tetap berdiri dengan napas baru. Mereka tahu, ujian bisa saja datang kembali. Namun kini mereka tak lagi hidup dalam tunduk pada ketakutan, karena mereka telah belajar bahwa cahaya, sekecil apapun, akan selalu menang ketika dijaga bersama.